Marinsou dulunya adalah sebutan Marishow atau Mary and Show, kata yang bermula pada zaman penjajahan Belanda. Awalnya kita tanyakan ke sejarah ke orang tua, mereka cuma tahu karena Marinsou itu Mary and Show. Kala itu penduduk asing sering melakukan pesta dansa di setiap akhir pekan menjelang petang di desa Marinsou. Desa Marinsou di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan desa wisata dengan luas wilayah kepolisian 1.538 hektar dan ketinggian sekitar 648 meter di atas permukaan laut. Dihuni oleh 272 kepala keluarga berasal dari suku Sangihe yang mayoritas memeluk agama Kristen. Kebanyakan masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani dan nelayan. Karena sebagian besar sini adalah karakternya Nusa Utara. Jadi cara menyampaikan atau cara menyapa orang itu agaknya kasar. Tetapi semuanya itu baik. Padahal orang-orangnya baik dan cuma kata-kata itu kalau ada yang mendengar itu kasar. Tetapi orangnya bukan seperti itu. Wilayah desa Marinsou yang terbilang luas jika dibanding desa lainnya di Minahasa Utara adalah desa mandiri yang mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang ekonomi masyarakat. Lahan milik pemerintah dimanfaatkan masyarakat untuk memetik rezeki dari hari ke hari. Jadi ada sekitar 6-700 hektar lahan tidur yang ada di wilayah kepolisian Marinsou. Perkembangan desa Marinsou di Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara terbilang pesat dari waktu ke waktu. Prestasi desa ini melejit dibanding desa-desa lainnya di Minahasa Utara. Ditetapkan sebagai desa wisata prioritas dalam kawasan ekonomi khusus Kek Likupang, yang menjadi destinasi super prioritas Kementerian Pariwisata dan terpilih dari 6.016 desa wisata di Indonesia sebagai tuan rumah Festival Olahraga Desa Wisata Fordeswita pada tahun 2024. Masyarakat desa Marinsou merupakan warga yang rajin dan tekun, memanfaatkan berbagai peluang untuk mendulang rupiah meski harus melawan lelah dan berbagai rintangan. Salah satunya Andreas Ishak, seorang pria berusia 72 tahun, warga desa Marinsou, Kecamatan Likupang Timur, menjadi saksi perjalanan desa Marinsou dari masa ke masa. Andreas lahir di Pulau Manado Tua dan sejak remaja tinggal di desa ini bersama keluarga yang menggantungkan kehidupan dari hasil pertanian dan perikanan. Kalau saya itu lahir di Manado Tua, tiba di sini tahun 54. Kalau saya di sini sudah anak yang tua, sudah 48 tahun. Anak yang tua, berarti kalau sini saya cukup lama. Melihat potensi yang dimiliki desa Marinsou, pemerintah daerah melalui pemerintah desa Marinsou bersama masyarakat pada tahun 2014 membuka lokasi wisata potensi Pantai Pal yang dahulunya adalah pantai berpasir putih nan terbengkalai. Tidak ada jalur yang bisa diakses menuju pantai indah ini
karena tertutup hutan belantara. Pantai Pal ini dibuka oleh masyarakat pada tahun 2014. Dan sehingga pada bulan November secara bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan golongan agama di Desa Marinso, kami melakukan ibadah ukumene untuk membuka Pantai Pal. Dan sejak itu, Pantai Pal yang masuk ke Pantai Pal masih belum dipungut dengan biaya portal, tapi gratis. Sampai di tanggal 14 Februari 2015, nah waktu itu didatangi oleh Komisi Pria Kaum Bapak Seminut. Pesertanya kurang lebih 3.000. Dari hal itu, maka Pantai Pal terkenal. Dan Pantai Pal ini semuanya adalah dibuka oleh masyarakat. Jadi awalnya Pantai Pal ini itu memang sudah ada yang datang ke Pantai Pal, cuma dengan hal memancing ikan. Sehingga sejarah waktu itu yang memancing ikan saja di luar Pantai Pal ini dia masuk ke dalam, maka pasti akan kehilangan jalan. Nah, kami bersama-sama buka Pantai Pal ini dengan masyarakat. Bulan Februari 2014, masyarakat Desa Marinso dengan semangat gotong royong yang mengagumkan membuka lahan Pantai Pal menggunakan tangan kosong, mewarisi kerja keras para leluhur. Dibuka ini tidak pakai alat berat, semua manual, parang, ada juga pakai cangkul dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu itu untuk membuka Pantai Pal ini yang dimintakan adalah semua pria dari 17 tahun ke atas. Berkeringat deras di bawah terik matahari, memotong duri tajam, menebang pohon liar yang lebat, serta mengangkat dahan-dahan berat hanya menggunakan tangan telanjang tanpa alat modern. Ini kan banyak duri-duri. Ya, duri sampai ibu-ibu kesam paras semua ini. Sampai baru rumah sakit lain itu so luka-luka itu tangan ibu-ibu. Bantu dan yang laki-laki no, bikin bersih. Tak kenal usia. Begitulah kondisi saat Pantai Pal mulai dilakukan pembersihan dari satu sudut ke sudut lainnya. Bahu-membahu bekerja sama membersihkan apa yang ada di depan mata. Saya panggil bukan cuma orang tua-tua sampai anak-anak muda juga ikut turut serta di pantai ini. Baik pemuda, pemudi, semua ikut dalam kerja bakti di pantai ini. Saat itu pemerintah desa menyerukan kepada semua warga desa agar ikut serta dalam mapalus atau gotong royong membuka akses wisata Pantai Pal dengan jaminan jika pantai ini diminati maka akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Pantai Pal ini utang, jadi orang kesang masyarakat hukum tua bilang turung mau bikin bersih dang supaya boleh mau jadi pariwisata dang supaya le ekonomi menambah torang pe ekonomi keluarga dang supaya kan macam torang ibu-ibu boleh mau bikin usaha di pantai boleh mau jual. Jadi sekarang so dibuka mulai dari 2014 Februari 2014 dibuka ini. Jadi torang usaha di Pantai Pal mulai dari 2014. Pantai Pal Desa Marinso memainkan perannya yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Kekli Kupang sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang ada di Pantai Pal, kalau dia hari-hari ramai termasuk hari Sabtu, Minggu, dan tanggal-tanggal merah. Nah,
Kemudian kunjungan-kunjungan yang ada yang pernah ke Pantai Pal sebagian besar adalah dari Cina. Dari Cina. Dan ada juga sebagian ada dari Jerman, Prancis. Dikarenakan setiap ada wisatawan ada data yang dicatat lewat pos masuk. Keindahan pasir putihnya yang lembut, air laut biru jernih, serta pemandangan berbukit yang eksotis. Pantai Pal menjadi magnet utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga meningkatkan arus kunjungan ke seluruh kawasan Kek Likupang, Minahasa Utara. It's a very beautiful place. I like it because the sea is beautiful. There is no more people, not a lot of people. So I like it. Oh, I would like to stay here sometimes because I like it, yeah, very much. I'm here with my family. We were in Pulisan, and I'm here with my husband and my children. Well, I used to come in Indonesia because my son lives. Yeah, he lives in Bandung. We are here for holidays. Oh, no hope. I think it's very, very good like that. No problem. There are warung, rumah makan to eat, and not a lot of people, so it's okay for me. It's good, because I don't like when there are buildings and a lot of things. Selain itu, keberadaannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai usaha pendukung seperti warung kuliner khas Minahasa, penyewaan gazebo dan tenda, serta homestay milik masyarakat Desa Marinso yang secara langsung menyerap tenaga kerja dan membuka peluang wirausaha. Yang terutama adalah membuka lapangan pekerjaan masyarakat. Kenapa kami buka lapangan pekerjaan masyarakat? Di Marinso ini ada beberapa perusahaan yang berdiri tetapi semuanya pertama harus punya ijazah. Ya. Yang kedua, yang mempunyai bakat di situ, misalnya di pertambangan dan lain-lain. Makanya kami mengambil inisiatif ini berserta dengan masyarakat, buka. Berarti kalau siapa yang ikut ke sini, dia tanpa lamaran dan lain-lain sebagainya. Yang penting dia masyarakat Desa Marinso. Desa Marinso ini sebagian besar adalah petani, namun petani musiman. Tidak petani yang sejujurnya bahwa mereka adalah petani. Nah, sehingga dibukanya Pantai Pal ini menambah income dari masyarakat. Nah, sehingga dengan dibukanya Pantai Pal ini kesejahteraan masyarakat meningkat dikarenakan dengan adanya Pantai Pal ini. Pantai Pal juga memperkuat citra kawasan ekonomi khusus Likupang sebagai destinasi wisata keluarga yang ramah dan tertib, menekankan kebersihan, larangan alkohol, dan keterlibatan aktif komunitas, sehingga menjadikannya penggerak utama pariwisata berkelanjutan di kawasan ini. Ya, jujur saja, untuk Pantai Pal ini merupakan juga kawasan ekonomi khusus. Nah, sebelum adanya kawasan ekonomi khusus, masyarakat sudah siapkan. Jadi tinggal bagaimana, apakah dia pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah desa mendukung program KEK ini. Tetapi pemerintah desa dan masyarakat tetap mendukung sepenuhnya untuk program KEK. Contohnya masyarakat ini bagaimana mendukung KEK, terutama dalam kebersihan dari kampung sampai pantai ini. Tanggung jawab adalah di situ yang oleh masyarakat, sehingga kebersihan itu tetap dipelihara.
Masyarakat Desa Marinsou tidak saja menggantungkan ekonominya pada sektor pariwisata, namun keunggulan lainnya, yakni potensi pertanian, memiliki peran krusial dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui hasil panen yang bernilai tinggi. Termasuk dalam pertanian dan pariwisata, terutama padi ladang, jagung, kacang-kacangan, ya pisang-pisang, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah dibukanya ini, produksi masyarakat meningkat. Kalau Marinsou, saya tidak tahu. Marinsou awalnya adalah Marinsou pakai ujungnya pakai U. Sekarang pakai W. Ya, kita kurang tahu kalau tahun berapa dia berubah dari U menjadi W. Ya, tidak tahu tahun berapa, siapa yang merubah. Nah, itu kita kurang tahu. Tetapi yang jelas awalnya kita tanyakan ke sejarah ke orang-orang tua, mereka cuma tahu karena Marinsou itu Mary and Sou. Tanya artinya ada katanya nama anak dari Belanda itu Mary. Ada yang sampaikan itu ajakan Mari Basou. Tetapi terbukti saya masih remaja. Setiap malam minggu selalu acara dansa. Dia pakai pita hitam. Yang awalnya itu pakai pita hitam, tidak pakai alat-alat lain. Kemudian penerangan cuma pakai Petromax. Nah, sehingga setelah saya jadi hukum tua, saya coba-coba tanyakan ke masyarakat, apa kita bisa rubah? Kan kalau mari kita Basou, tidak ada kemajuan desa itu. Maka dibuatlah kesepakatan bersama. Marinsou menjadi Mari Torang Maju. Wah. Marinsou iku kendage sarampa pateku hidup makaruase daru gunaunku manimpi ada di dalam. Desa Marinsou memiliki potensi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi dengan kekayaan budaya lokal seperti tarian dan alat musik bernama keroncong mama. Keroncong mama
adalah seni musik tradisional khas Minahasa Utara yang dipentaskan oleh komunitas Desa Marinsou. Biasanya dimainkan oleh 8 hingga 12 orang dalam satu grup lengkap. Kenapa harus ada keroncong mama? Dikarenakan dasar yang kami awal, kita mencoba membangun alat musik serta budaya yang ada di daerah masing-masing. Maka dibuatlah satu alat musik yaitu keroncong mama. Dan keroncong mama ini sudah berjalan beberapa tahun ini. Sehingga pernah diundang oleh pihak kabupaten dan lain-lain sebagainya. Formasi ini mencakup 6 hingga 8 pemain instrumen inti seperti gitar dan keroncong. Alat musik petik berukuran besar dan tinggi, dilengkapi penyanyi melantunkan lagu-lagu berbahasa daerah dengan irama merdu dan penuh arti. Marinso iku kendage sarang papateku sidutu makaruase daru gunaungku panimpi ada di dalam limembong bantu ge tak kere so amarinso maniburang dame so akinari adiangku so akinari adiangku hene hene nauku maku ketanung so akinari adiangku. Keroncong mama sering dipentaskan pada event besar di Pantai Pal Marinsou dan sejumlah kegiatan di Kabupaten Minahasa Utara. Grup ini memiliki lagu mars dalam bahasa Sangihe yang memiliki arti tetap mencintai Marinsou sampai akhir hayat. Siapa dia itu yang memakai baju biru, kelihatan dari jauh seperti cintaku. Nona jangan marah, saya mau tanya siapa namamu, di mana rumahmu, oh lele, siapa dia?